Dari hasil penilaian semua peralatan yang kami miliki, kemudian dilakukan pengintaian terhadap salah satu pilot. Nah, kemudian begitu dia ngambil bagasi, diikuti oleh petugas kami sampai di pemeriksaan yang kami sebut pemeriksaan meja tumpang. Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70.000 butir kurang lebih. Mungkin itu, Pak. Yang positif dari hasil pemeriksaan lab 4 yang dilakukan oleh rekan-rekan Bareskrim itu positif multiple SAT. Di sana ada positif metamfetamin, kemudian di sana positif kokain, kemudian positif MDMA 3. Jadi kalau saya lihat dari pengakuan juga, kalau tidak salah dia ini mestinya udah menggunakan relatif lama. Pilot ini kan datang dari Kuala Lumpur ya, di MH727 hari Rabu malam 29 Juli. Jadi selain bagasi kru yang biasa mereka bawa gitu ya, ternyata dia mengambil bagasi yang lain, yang warna koper, warna silver. Ada rekamannya, kami sudah memperlihatkan, itu dibawa oleh dia, diambil. Nah, koper inilah yang pada saat kami X-ray di belakang, ya, itu kami temukan image yang mencurigakan. Tentunya kami harus mengkonfirmasi, sehingga pada saat nanti krunya atau pilotnya lewat ke jalur khusus kru, kami memerahkan pilot ini dan kami lakukan pemeriksaan ya. Dan memang pada saat kami membuka kopernya, kami periksa kopernya, ya ternyata hanya ditutupi dengan beberapa barang, langsung kelihatan barang ini. Karena jumlah 14 bungkus dan jumlah 70.000 butir ini sangat banyak. Biasanya kalau modusnya adalah ditaruh di dalam dasar koper, itu jumlahnya paling 1.000-2.000 yang dia bisa sembunyikan. Nah, dengan jumlah yang sebanyak ini memang akhirnya dia hampir memenuhi seluruh koper yang dia bawa tersebut, seperti itu. Untuk penanganan perkaranya setelah kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kami, kemudian kami kerjasama dengan Bareskrim Polri ya, Dirtipid Narkoba, otomatis mereka akan mengembangkan case ini. Jadi masih mereka lanjutkan penyidikannya. Saya dengar informasinya juga mereka sudah membuka komunikasi dengan polisi di Raja Malaysia terkait dengan narkotikanya, dan itu sedang dikembangkan paralel baik yang di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Selain dari sisi teman-teman Bareskrim juga, kami juga dari sisi Customs membuka komunikasi juga dengan teman-teman dari Custom di Raja Malaysia, seperti itu. Terkait dengan kru ini memang satu case yang sebenarnya bagi kami juga mengejutkan ya, case yang sangat spesial ya, karena seperti yang kami pernah sampaikan, kru itu sebenarnya satu pekerjaan, apalagi pilot itu satu pekerjaan yang sangat teratur ya, sangat diatur, sangat teknis, sehingga mereka kami kategorikan sebagai loris. Ini tidak hanya oleh Bea Cukai Indonesia, tapi mungkin seluruh custom di seluruh dunia itu mengkategorikan kru ini sebagai loris, karena mereka pekerjaannya sudah teratur dengan sangat ketat seperti itu. Makanya penindakan yang terkait dengan kru, apalagi pilot, ini menjadi satu case yang sangat mengejutkan juga, sangat spesial. Nah, untuk kami sendiri sebenarnya kalau dilihat data, tidak banyak case yang melibatkan kru seperti itu. Kami pernah
mendapatkan case sebelumnya itu dibawa oleh pramugari, tapi jumlahnya sedikit. Ini kemungkinan adalah pemakai, ya, bukan pengedar. Pemakai mereka masukkan di dalam bawaan mereka. Tapi untuk pengedar, apalagi dengan jumlah besar seperti yang kejadian kemarin, ini baru sekali dalam catatan kami. Praktek yang lazim di dunia untuk pilot itu pasti diberikan jalur khusus, misalnya jalur khusus untuk imigrasi, sehingga dia tidak perlu pakai antrian imigrasi. Jalur khusus untuk customs, sehingga dia tidak bercampur dengan penumpang biasa, seperti itu. Karena penumpang bisa antri, mereka langsung pakai jalur khusus. Tapi untuk bagasi, ini yang kami lakukan, dan mungkin harusnya di bandara lain pun seperti itu. Untuk bagasi itu 100% harusnya ter-X-ray. Seperti itu kurang lebih ininya. Jadi untuk bagasinya tidak ada pembedaan, ya. Harusnya tidak ada pembedaan perlakuan di X-ray-nya. Karena memang itu proses yang terjadi di belakang, ya, bukan yang dilihat oleh penumpang. Oke, kalau channel-nya itu sebenarnya yang dia lewati itu adalah channel kru, channel khusus kru, baik pilot atau pramugarinya, channel khusus kru. Itu dia sudah melewati channel tersebut. Tapi sekali lagi, walaupun kami memberikan beberapa channel, bahkan ada sampai channel khusus, jika ada kecurigaan, jika ada informasi intelijen, jika ada hal-hal yang menurut kami tidak pas, Bea Cukai tetap bisa mengarahkan mereka untuk dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan barangnya atau pemeriksaan terhadap orangnya. Jadi sebenarnya channel ini adalah diberikan fasilitas kepada mereka, tapi sama sekali tidak mengurangi kewenangan Bea Cukai untuk memeriksa jika memang kami menemukan hal-hal yang janggal seperti itu. Terkait dengan kru pesawat, baik pilot ataupun pramugari, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya, karena membawa masyarakat, membawa penumpang, sehingga kami sangat berharap jangan sampai pilot ini atau kru ini bisa disusupi oleh sindikat, dipaksa atau seperti apa untuk membawa narkotika. Jadi fasilitas, kemudian jalur khusus yang diberikan kepada mereka karena memang pekerjaan mereka menuntut seperti itu, jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Karena memang ini tuntutannya adalah keselamatan penerbangan seperti itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.